2021. Aduh. Ya. Baru. Tuhan ya, Tuhan sudah memimpin kita selama 1 tahun, meskipun dalam 1 tahun kita kebanyakan di rumah Karena ada pandemi COVID, tapi Tuhan tetap pelihara, tetap sehat. Di tahun yang baru kita harus tetap semangat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Ya, kita ingin menaikkan ucapan syukur kita apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Betul. Kita mau menaikkan pujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak lamungan di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak lamungan di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam memasuki tahun yang baru. Kami percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan akan tetap menjaga kami, Tuhan akan tetap memelihara hidup kami dan menuntun kami melewati 1 tahun ke depan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Tuhan yang akan memberkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam hati kita pasti punya kasih. Benar nggak sih? Betul, dalam hati kita punya kasih, dan kita juga perlu memberikan kasih kita untuk orang lain. Betul, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi orang lain, orang di sekitar kita. Yuk, mari kita naikkan pujian I say love, love. Semua pakai gerakan ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Kita ulang lagi ya, Ustaz. Say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Nah, langsung kita juga mau lihat nih adik-adik yang mau memberikan persembahan pujian. Tuh, yuk mari kita dengerin yuk dan kita lihat. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep
down, down, deep down in my heart. Wah, mantap. Mantap sekali ya. Biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yuk sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita malam-malamnya siapkan handphonenya untuk bisa scan barcode wilayah ini. Nah, kita akan pujian Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, berkatilah persembahan kami sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, baca kitab suci. Jangan lupa siapkan juga Alkitab. Siapkan kitabnya, hati kita, dan juga duduk dengan tenang ya. Ini juga Jangan main-main. betul. Untuk mendengarkan Firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik semuanya. Ya, jumpa lagi bersama dengan Langsung Dwi. Apa kabar adik-adik? Langsung Dwi berharap adik-adik tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam mengikuti sekolah minggu online. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan berikan kami pengertian sehingga apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum Lost Dwi cerita tentang firman Tuhan, Lost Dwi punya cerita untuk adik-adik semuanya. Ayo, oke, dengarkan Lost Dwi ya. Nah, adik-adik, ada beberapa orang anak yang diuji kesabarannya, yang diuji ketaatannya. Tentang apa ya Lost ya? Diuji ketaatannya untuk tidak memakan marshmallow. Jadi beberapa anak ini diuji ketaatannya untuk tidak memakan marshmallow oleh ibunya. Nah, sebelum ibunya datang dan membolehkan mereka untuk makan. Nah, jadi ceritanya mereka dikunci dalam sebuah ruangan. Dan ada marshmallow di depan mereka. Tetapi apa? Ibunya memberikan instruksi, jangan makan ya sebelum ibu membolehkan untuk makan. Nah, adik-adik, apakah anak-anak ini akan taat? Apa? Jawabannya apa? Ayo, dengarkan Lost Dwi ya kalau mau tahu jawabannya. Nah, adik-adik, yang anak-anak ini lakukan adalah, yang pertama, ada satu orang anak yang melihat baik-baik marshmallow itu di atas piring, jadi dia perhatikan baik-baik. Terus apa lagi? Ada juga yang mengambil, ada yang memegang, terus menciumnya. Terus apa lagi? Ada yang mengambil, terus memasukkannya ke dalam mulut, tapi tidak jadi, dikeluarkan lagi. Nah, tapi ada juga satu orang anak yang akhirnya apa? Mencubit marshmallow itu, mencubit sedikit, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, berarti anak ini sudah tidak taat. Kenapa? Dia akhirnya memakan marshmallow itu. Dan apa juga, ada yang akhirnya mengambil marshmallow dan memakannya, tinggal setengah lagi. Tapi adik-adik, ada satu orang anak yang taat, yang dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh ibunya. Yaitu apa? Dia tidak memakan marshmallow itu sama sekali. Hingga akhirnya ibunya datang membuka pintu. Dan apa? Dan membawakan satu marshmallow lagi untuk anak itu. Terus apa? Ibu itu berkata kepada anak yang taat ini, "Good job nak, wah kamu hebat, kamu taat." Akhirnya apa? Diberikan satu marshmallow lagi. Nah, adik-adik, dari sini kita pelajari bahwa ada anak yang taat, ada yang dengar-dengaran perintah orang tua. Terus apa juga ada anak yang tidak taat, yang akhirnya melawan orang tua. Nah, adik-adik, hal ini dilakukan oleh ibunya untuk menguji apakah anak-anak itu, apakah mereka tetap taat atau justru tidak taat. Nah, di Alkitab juga diceritakan loh adik-adik, bagaimana Yesus mengalami ujian. Oke? Nah, ujian seperti apa? Oh, ujian bahasa Indonesia ya Lose ujian matematika? Oh, bukan ujian di sekolah ya. Nah, kalau mau tahu, ayo duduk yang baik ya, duduk yang tenang. Oke? Nah, adik-adik, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus akhirnya pergi. Yesus pergi ke padang gurun. Adik-adik, tahu nggak? Padang gurun itu kalau siang panas sekali. Terus apa? Kenapa? Karena tidak ada tumbuhan di situ. Apalagi panas. Nah, tapi kalau malam di padang gurun itu jadi dingin sekali. Anginnya bertiup kencang dan sebagainya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun, Tuhan Yesus sedang berpuasa, atau Tuhan Yesus tidak makan dan juga tidak minum. Oke? Nah, jadi selama berada di padang gurun itu sama sekali Tuhan Yesus tidak makan, juga tidak minum selama 40 hari. 40 hari. Wah, ini banyak gak ya Rosa? Banyak gak ya adik-adik 40 hari itu? Oh iya, banyak sekali. 40 hari bukan cuma 1 hari loh adik-adik. Tetapi 40 hari Tuhan Yesus tidak makan dan juga tidak minum selama berada di padang gurun. Nah,
Adik-adik pernah tidak satu hari saja tidak makan? Kalau adik-adik misalnya ya tidak makan pagi atau tidak makan siang, pasti adik-adik sudah lemas. Aduh, gimana ini? Terus apa? Tidak semangat lagi untuk belajar, tidak semangat untuk bermain juga. Nah, sama adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Itu bayangkan adik-adik, 40 hari loh. Bukan cuma 1 hari. Akhirnya apa? Tuhan Yesus juga sama, merasa lemas, tidak semangat untuk beraktivitas. Karena apa? Karena perutnya tidak ada isi. Bahkan kalau kita tidak makan, perut kita keroncongan, bunyi. Ada bunyi kan di perut kita. Nah, pada saat itu adik-adik, kalau kita makan, apa yang kita cari? Tentunya makanan kan. Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang merasakan lapar, sedang merasa haus, adik-adik tahu, ada yang datang loh adik-adik. Ya, tiba-tiba iblis datang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, pada saat iblis menghampiri Tuhan Yesus, iblis memberikan penawaran kepada Tuhan Yesus, atau iblis mau menguji atau mencobai Tuhan Yesus. Apakah ia tetap taat kepada Bapa di surga, atau justru ia mau dengar apa yang diperintahkan oleh iblis ini? Nah, jadi apa? Si iblis datang kepada Tuhan Yesus. Terus apa? Iblis ini berkata kepada Tuhan Yesus, kamu lapar kan? Ayo, ubah saja batu ini menjadi roti. Kan kamu anak Allah. Ayo, kan lapar kan? Itu perutnya kedengaran tuh bunyi-bunyi keroncongan. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus mendengar perintahnya si iblis ini? Ya, jawabannya tidak. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus langsung menolak ajakan si iblis atau menolak perintahnya iblis. Tuhan Yesus bilang, "Hai iblis, ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah." Nah, jadi akhirnya apa? Si iblis pun berpikir, aduh, apa yang saya lakukan ya? Ide apa supaya akhirnya Tuhan Yesus ini bisa taat, bisa dengarkan perintah saya? Si iblis pun pikir, aha, saya tahu. Akhirnya apa? Akhirnya si iblis datang lagi membujuk Tuhan Yesus. Dia akhirnya apa? Mengajak Tuhan Yesus ke atas bangunan yang sangat tinggi, di atas hubungan bait Allah, di atas bangunan bait Allah. Terus apa? Ketika Tuhan Yesus berada di atas bangunan itu, si iblis mencobai Tuhan Yesus untuk kedua kalinya lagi. Si iblis berkata, "Hei Tuhan Yesus, kan kamu anak Allah. Coba deh jatuhkan dirimu dari atas bangunan ini sampai ke bawah. Pasti malaikat akan datang untuk menjagai engkau sehingga kakimu tidak terantuk sampai ke tanah." Nah, waktu itu Tuhan Yesus memandang si iblis dan langsung berkata, "Hai iblis, sekali lagi aku katakan padamu, saya tidak akan turut apa yang akan kamu perintahkan. Karena apa? Janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Jadi pergilah kamu iblis." Nah, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus menolak ajakan si iblis ini. Dia tidak mau dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh si iblis. Nah, waktu itu adik-adik, si iblis langsung, waduh, gimana ini? Sudah 2 kali saya meminta atau mencobai Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau taat sama saya. Apa ya caranya sehingga Tuhan Yesus akhirnya bisa mau taat kepada saya? Aha, si iblis punya ide yang lain lagi adik-adik. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan Yesus diajak lagi. Tuhan Yesus diajak ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Nah, di gunung itu adik-adik, di gunung itu iblis memperlihatkan kekuasaan di dunia, memperlihatkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia.
apa yang bagus di situ, baik itu bangunannya, ya segala hal yang dunia tawarkan. Dan si iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kekuasaan, apalagi ya, kekuasaan, terus apa, segala hal yang kamu lihat ini, segala hal yang baik, baik itu bangunannya, kemegahannya, akan aku berikan kepadamu. Tapi kamu harus menyembah aku. Nah, waktu itu, apakah Tuhan Yesus apakah kali ini Tuhan Yesus akan taat pada iblis adik-adik? Jawabannya tidak. Untuk ketiga kalinya adik-adik, Tuhan Yesus menolak ajakan atau perintah dari si iblis. Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada iblis, hai iblis, enyahlah kamu. Karena hanya kepada Tuhan Allah sajalah kita berbakti. Hanya kepada Tuhan Allah sajalah kita menyembah. Pergilah kamu. Nah, pada saat itu si iblis langsung takut. Si iblis langsung takut mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Setelah itu apa? Setelah itu iblis pun pergi. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, berapa kali iblis mencobai Tuhan Yesus? 3 kali. Nah, untuk ketiga kali itu adik-adik, sama sekali Tuhan Yesus tidak taat. Tuhan Yesus tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh iblis itu. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan Yesus tegas. Ya, Tuhan Yesus tegas. Tuhan Yesus menolak setiap apa yang dikatakan oleh iblis. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena Yesus hanya taat pada Allah saja, pada Bapa di surga. Segala keinginan-keinginan, misalnya makanan berubah batu jadi roti, apalagi mencobai Tuhan Allah supaya pada saat Tuhan Yesus jatuh ke bawah terus ada malaikat, apalagi memberikan kekuasaan, itu Tuhan Yesus tidak mau terima. Karena apa? Karena ketiga hal ini berasal dari si iblis. Nah, adik-adik, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, dari respon Tuhan Yesus, bagaimana ia menolak setiap apa yang diperintahkan oleh iblis, apa yang dikatakan oleh iblis. Nah, adik-adik, lalu saya juga berharap adik-adik taat seperti apa, misalnya taat setiap hari Minggu, mengikuti ibadah sekolah Minggu, mengikutinya dengan baik. Terus apalagi kalau ada perintah dari orang tua, dari mama dan papa, adik-adik harus taat, adik-adik jangan melawan. Terus apalagi dan juga bagaimana adik-adik bisa hidup taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang baik, tidak boleh melakukan yang jahat, karena yang jahat itu berasal dari si iblis. Misalnya melawan orang tua, menyontek, dan sebagainya. Jadi mari kita adik-adik, kita belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus yang selalu taat, yang setia taat kepada Bapa di surga. Nah, terus apa lagi? Pembelajaran yang lain, kita juga belajar sabar menantikan bahwa Tuhan Yesus, bahwa ya Bapa di surga pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita tidak punya makanan hari ini, percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Mungkin Tuhan bisa memakai orang-orang, bisa memakai tetangga untuk membantu kita sehingga kita bisa mendapat makanan. Jadi pelajaran hari ini, bagaimana kita bisa belajar taat, belajar sabar, dan belajar bergantung kepada Tuhan. Oke adik-adik? Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan membacakan ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Nah, adik-adik, kita selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih dari kehidupan Tuhan kami boleh belajar
bagaimana taat, setia kepada Allah saja, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis, dan selalu mengandalkan Tuhan saja. Ajar juga kami Tuhan Yesus untuk hidup sabar, untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada-Mu Bapa, karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami dan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Dan kami bersyukur kami boleh diberkati melalui pujian dan juga melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih, berkati seluruh kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.